Sekitar piro ya? Pokoknya agak jauh lah dari posisi truk kita. Nanti di sana kita cari tempat yang aman buat kita buang air besar. Nanti kan pas kita kelar mobilnya udah deket dengan kita. Jadi seperti itu. Maaf ya, tapi ini untuk video kali ini memang membahas hal itu. Jadi biar semua teman-teman itu tahu dan paham apa yang Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya itu ingin membahas tentang peribahasa untuk para sopir-sopir, para sopir truk juga. Ini ya kan ada peribahasa untuk sopir itu makannya kayak ratu, tidurnya kayak asu. Jadi ini ya, tadi itu ada yang bertanya, itu aku terus kepikiran tentang peribahasa itu. Terus nanti ada jawaban juga. Ini botol aqua ini tak gunakan untuk apa? Jadi kita bahas tentang makan dulu ya. Sopir itu makannya kayak ratu. Ya dibilang makan kayak ratu kan, untuk sopir makan itu ini ya, dari pandangan orang itu makannya yang enak-enak, karena makannya kan yo ayam, daging, lele, kakap, pokoknya is makanan-makanan iwak-iwakan, tidak sayur-sayuran. Jadi ini dibilang kayak ratu. Jadi alasannya seperti ini. Untuk sopir seperti saya, itu kan memang perjalanan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali juga, itu kan nyarinya tempat makan itu yang harganya standar. Jadi seperti ini ya. Lamongan, warung Lamongan itu untuk makanan yo kita makan rata-rata harganya sekitar 20.000 lah, 20.000. Kita patok harga 20.000. Itu rata-rata harganya segitu. Makan udah tinggal pilih sama ayam. Kalau lele agak murah, kakap ya sama aja. Jadi kita itu waktu makan itu tidak ada di pikiran kita itu mau dipukul dengan harga mahal. Jadi kita memang carinya warung di Lamongan, biarpun makannya daging itu tapi harganya kan standar, rata-rata segitulah. Tapi kalau kita terkadang mampir di warung kecil, terus belum pernah kita mampir ke tempat itu, takutnya malah kepukul. Memang seperti itu ya, kenyataannya seperti itu. Tapi seperti di jalan tol itu udah umum untuk harga ya di atas rata-rata. Mau dimanapun kalau kita di rest area sudah pasti mahal. Jadi untuk masalah makan, sopir itu maunya itu yo makan itu sama sayuran. Untuk saya sendiri terkadang waktu di perjalanan itu pengen nyari ini loh, sayur gori aja susah, karena makan sayur gori itu bagi saya malah seger karena mau makan ya bukannya sombong, bukannya gimana, mau makan sama ayam, ikan apa lele itu rasanya sudah bosen. Tapi ya mau gimana ya, karena untuk di jalan kan yo yang paling mudah kita cari, terus harganya standar ya seperti itu. Terkadang aku itu waktu udah sampai rumah ngajak anak-anak, istri keluar itu mau makan tajam makan, itu makan ya paling cuman ayam, ikan, padahal saya sendiri bosen. Tapi kalau untuk yang di rumah terkadang makannya sayur terus. Jadi ya gimana ya, ya wis diturutin, jadi seperti bosen. Terus ini ya, ini ada yang bertanya, aku itu malah mau bikin video itu gimana gitu loh. Tapi memang aku kan mau berbagi semua apapun yang saya ketahui di dunia para sopir. Ini tadi ada pertanyaan, Mas, untuk sopir truk itu waktu buang air besar bagaimana? Jadi pertanyaannya seperti ini. Di saat kita lalui jalan yang macet, kita jauh dari pom, kita jauh dari toilet, itu terus kita kebelet. Nah, itu bagaimana, Mas? Jadi seperti ini yang untuk sopir yang luar kota itu bukan masalah lagi. Karena apa? Karena untuk sopir itu udah dol. Jadi ini loh, botol-botol ini yang utama digunakan untuk cuci tangan. Untuk yang kedua yaitu persiapan waktu kita itu di perjalanan jauh dari toilet, kita pengen BAB. Jadi kan kita mau nggak mau
harus mencari tempat di ini. Yes, di tempat yang deket-deket waktu macet itu. Yang penting ada kebun itu aman. Jadi ini persiapan di saat aku membutuhkan. Jadi mungkin ini ya mau gimana ya, namanya orang sakit perut itu tidak tahu tempat. Tidak tahu tempat. Kalau memang pas buang airnya itu teratur, tinggal kita ke pom. Tapi untuk sopir kan nggak bisa. Kita harus yes dimanapun bisa. Tapi tidak semuanya. Aku bilang tidak semuanya bisa buang air besar itu sembarang tempat. Ada juga yang kuat nahan seperti bos saya. Itu dia nggak bisa buang air besar di kebun, nggak bisa. Dia mau nggak mau harus nyarinya ditahan sampai ke pom. Jadi nanti kadang sampai di pom itu lari-lari loh, udah kebelet nggak tahan itu lari-lari sampai ke pom. Tapi ini ya, ini pengalaman dari saya, dari teman-teman kakak saya. Jadi untuk sopir kan sering ini ya, cerita ini. Waktu kita menahan BAB itu kita menahan tahan banget itu bisa membuat kita itu pingsan. Jadi aku sendiri juga pernah itu di Sragen, nggak kuat, aku paksakan, aku tahan sampai ketemu di pom Sragen itu aku pingsan. Pernah aku merasakan hal itu. Jadi untuk para sopir, mungkin teman-teman semua yang sopir itu pernah merasakan hal sama seperti saya. Monggo menulis di kolom komentar. Kita di sini bertukar pengalaman, bertukar kaweruh kehidupan para sopir truk. Terus untuk saya, ini waktu di Bali. Waktu di Bali kan aku muat jeruk, muat sayur itu kan rata-rata di perkebunan. Jadi di situ kan jauh dari ini, dari rumah-rumah warga. Jadi memang di sana kan ada lahan luas banget. Mungkin teman-teman yang mengikuti channel saya kan tahu gimana lokasi kebun jeruk. Jadi di sana kita misal dari pagi sampai sore kita itu menahan, pengen buang air besar, kita ya cari tempat aja di kebun, di deket-deket yang panen. Yang penting yes gimana caranya, mau diuruki apa mau gimana terserah. Karena memang kita ini ya, aku bilang orang sana, orang setempat, mas mau nyari toilet, ya udah, dia bilangnya di kebun aja mas, nggak apa-apa. Karena waktu kita muat itu kan terkadang ini ya, untuk tenaga kita yang jemput, tenaga, ambil peti, tenaganya naik truk, terus kita ke kebun. Jadi kan tidak ada sepeda motor. Tapi kalau pas ada sepeda motor kan enak, kita tinggal pinjam sepeda motor, terus nyari rumah yang ada toiletnya terdekat, kita bisa numpang. Tapi jarang lah, rata-rata kita ke kebun itu tenaganya itu ikut sama kita. Kalau enggak, tenaga itu diangkut sama mobil kecil seperti L300 atau Engkel. Untuk di Bali rata-rata yang digunakan ke kebun itu Engkel, karena memang kalau truk masuk ke kebun terlalu besar, jadi di sana Engkel yang sering masuk ke kebun-kebun jeruk. Jadi ya seperti itu. Untuk teman-teman yang sering bertanya tentang masalah botol aqua ini, mungkin terjawab sudah di video saya ini. Karena ini tidak aku gunakan untuk jok air radiator ya. Ini memang aku gunakan khusus untuk cuci tangan. Terus sehabis buat cebok, sehabis buang air besar di perjalanan atau di kebun. Kalau pas di jalan, di tol misal, di tol macet parah itu. Di tol macet parah ya. Yes, berbagi komplit lah. Di tol sebelum ada tol panjang ini, dulu kan sering macet. Kita macet, perut kita nggak kuat nahan. Bagaimanapun kan kita udah nggak kuat nahan dan harus buang air besar. Jadi kita truknya macet di sini, kita jalan ke depan dahulu. Kita
berjalan ke depan dahulu sekitar 200, sekitar piro ya, pokoknya agak jauh lah dari posisi truk kita. Nanti di sana kita cari tempat yang aman buat kita buang air besar. Nanti kan pas kita kelar mobilnya udah deket dengan kita. Jadi seperti itu. Maaf ya, tapi ini untuk video-video kali ini memang membahas hal itu. Jadi biar semua teman-teman itu tahu dan paham apa yang dilakukan sopir truk waktu di perjalanan. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman. Terus untuk teman-teman yang menonton video ini jangan lupa like dan subscribe-nya untuk membantu dan mendukung perkembangan channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.